Om Swastiastu, salam harmoni, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliati dari Prodi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggali ide-ide yang akan mengubah paradigma pembelajaran di dalam kelas. Pertama, saya ingin mengajak teman-teman merenung. Pernahkah teman-teman memikirkan kenapa krisis etika tidak pernah berhenti di pendidikan di Indonesia? Mengapa sebagian besar siswa atau orang tua menuntut anaknya ke sekolah hanya untuk mengejar ijazah? Akhirnya pembelajaran hanya terpusat pada hafalan tanpa makna. Pernah tidak teman-teman membayangkan kelas itu berubah menjadi ruang dialog, ruang yang penuh kisah, di mana guru dan siswa saling berkomunikasi bersama-sama menemukan makna. Guru mundur dari posisinya sebagai sumber kebenaran sejati di dalam kelas dan membiarkan ruang itu menjadi proses penemuan makna yang berarti bagi semua. Nah, dalam video yang kurang lebih 10 menit ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkontemplasi, memikirkan kembali paradigma pendidikan atau cara kita mengajar sehari-hari. Karena ternyata ngobrolin filsafat itu sangat penting. Itu akan membentuk karakter siswa yang kita ajar. Kita mulai ya. Saya akan memulai dengan membagikan screen. Oke. Saya akan buat dia full screen. Nah, sebentar ya. Baik. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bersabar. Nah, kali ini kita akan ngobrolin filsafat dengan cara yang ringan tapi tetap santun. Em, Kita akan memikirkan penerapan filsafat dalam konteks pendidikan dan karakter siswa di Indonesia. Saya ingin ketika teman-teman mendengarkan pemaparan saya, teman-teman juga merefleksikan apa yang sudah teman-teman lakukan di kelas. Apakah menurut teman-teman itu sudah baik, sudah benar? Mari kita mulai bersama-sama. Kita akan mulai belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Oke. Filsafat berkontribusi sangat besar pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Mengapa begitu? Belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang bijaksana, em, apa yang mereka ujarkan seperti misalnya Plato, Socrates, kemudian John Locke, sudah ajeg. Apa yang mereka pesankan sudah terbukti sepanjang zaman. Maka kita akan kembali melihat apa pesan mereka. Kemudian itu masih sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Pertama, saya akan memulai dengan Plato. Saya akan membacakan renungannya, pertanyaan refleksinya. Plato berpendapat bahwa pendidikan itu adalah sarana menuju kebajikan dan pengetahuan sejati atau world of ideas em, itu adalah merupakan sarana bagi siswa menuju kebajikan. Banyak siswa di Indonesia itu belajar hanya untuk mencari nilai dan ijazah, bukan mencari kebenaran. Nah, pertanyaannya, mengapa atau bagaimana konsep ideal menurut Plato ini dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hasil akhir. Saya memandangnya seperti ini. Menurut Plato, pendidikan itu adalah jalan menuju kebajikan atau kebenaran, bukan hanya sekedar menghafal atau mendapatkan ijazah. Jadi, pendidikan itu bukan hanya mengingat fakta, mememori kata demi kata, tetapi lebih menuju perjalanan menuju penerangan dari apa yang dia tidak tahu menjadi tahu, kemudian mendapatkan alasan mengapa anak itu melakukan sesuatu. Nah, di sini dalam konsep ajaran Plato, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan moral. Dia bisa memikirkan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, ketika anak-anak terus berefleksi mengenai apa yang dia lakukan, dia berdiskusi di dalam kelas, maka pembelajaran akan kembali menjadi sesuatu yang bermakna, bukan sekedar mengejar ijazah. Tapi pesan ini ada tantangannya dalam pendidikan saat ini. Di Indonesia, sistem pendidikan itu banyak
yang menjebak. Tekanannya atau fokusnya adalah hasil akhir atau sumatif, bukan formatif. Nah, ini menunjukkan perlunya reformasi atau perubahan yang besar yang dilakukan secara sistemik untuk mendorong pencapaian kebenaran. Untuk kembali kepada pesan Plato ini bahwa pendidikan adalah sarana menuju kebajikan. Kalau setiap pembahasan-pembahasan ini saya akan kaitkan dengan ekspertis saya, yaitu dunia membaca, khususnya di kelas awal. Bagaimana menggunakan buku itu, menggunakan sarana buku menjadi media diskusi, akan menjadi pintu gerbang diskusi yang ramah dengan anak untuk menuju penerangan itu. Kelas-kelas akan menjadi penuh diskusi, lewat buku bisa banyak hal yang bisa didiskusikan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memprediksi apa yang akan terjadi pada tokoh ini, apa yang akan dilakukan tokohnya. Atau pertanyaan koneksi seperti pernahkah kamu mengalami hal ini? Jika kamu mengalami hal ini, apa yang kamu rasakan? Jadi terus berkontemplasi, terus berefleksi sehingga di situ muncullah penerangan jiwa. Bukan hanya sekedar hafalan, tapi pembelajaran menjadi kontekstual dekat dengan kehidupan dia sehari-hari. Nah, itu yang menjadi garis bawah dari pengajaran Plato, bahwa pembelajaran harus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dia harus bermakna dan menuju kebajikan. Buku-buku yang dipilih itu dapat berfungsi sebagai tiga hal. Sebagai cermin, yaitu ketika dia melihat buku, mendiskusikan buku menuju kebajikan, anak bisa melihat dirinya di dalam buku itu. Kedua, buku juga bisa berfungsi sebagai jendela, di mana dia bisa melihat bagaimana dunia luar bekerja. Atau pintu geser, dengan imajinasinya anak bisa masuk ke dunia yang dia inginkan. Belajar makna baru dari sesuatu yang belum pernah dia pikirkan atau rasakan sebelumnya. Misalnya contoh lain adalah ketika mengambil buku tentang sepak bola di mana tokohnya adalah perempuan misalnya. Nah, teman-teman guru bisa bertanya, adilkah menurutmu jika anak perempuan tidak boleh bermain sepak bola? Atau misalnya buku di mana ada anak yang tidak terlalu tinggi, dia harus berdiri di barisan paling depan dengan bantuan bangku supaya dia bisa melihat pacuan kuda misalnya. Guru bisa menanyakan hal seperti, adilkah menurutmu bahwa anak yang tidak terlalu tinggi harus dibantu dengan penyangga supaya dia bisa melihat pacuan kuda? Misalnya seperti itu. Jadi pilihlah buku-buku yang mengandung nilai-nilai moral dan diskusikan dengan reflektif. Jadi fungsi guru di sini bukan hanya sebagai tukang ngomong-ngomong, tapi fasilitator dan mediator dari diskusi. Nah, ada tiga konsep pendidikan dari Plato. Yang pertama adalah pembentukan karakter adalah kuncinya. Dia menekankan pendidikan karakter itu adalah tujuan dari pendidikan. Ya, kemudian fokusnya bukan hanya pengetahuan saja, tetapi ke moral dan etika. Dan melalui diskusi-diskusi yang bermakna itu, itu akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan nilai-nilai kejujuran yang jika dilakukan sehari-hari akan menjadi habitus atau kebiasaan. Menurut Plato, pendidikan itu tidak boleh dipaksa. Pendidikan harus bermakna. Artinya, kembali ke tadi, pendidikan itu harus relevan, kontekstual, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau menggunakan buku, pilihlah buku yang dekat dengan kehidupan anak, begitu. Yang tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Tapi kalau buku ini dibacakan di depan kelas, buku ini bisa setingkat lebih sulit daripada rata-rata kelas, karena guru yang akan membacakannya ya. Kalau di konteks kelas awal. Nah, jika hal-hal ini dilakukan, maka pendidikan akan menjadi lebih hidup, lebih menarik. Kelas menjadi ruang diskusi yang bermanfaat bagi siswa. Oke, yang pertama yaitu pendidikan karakter, kedua pendidikan tidak boleh dipaksa, kemudian yang ketiga adalah penilaian otentik atau asesmen yang dilakukan guru itu harus bermakna. Data yang diperoleh dari hasil asesmen itu harus dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk perkembangan anak itu sendiri. Begitu. Tes bukan hanya sekedar kumpulan angka dan nilai yang tidak bermakna, tapi ini berguna untuk perkembangan siswa itu sendiri. Nah, jadi
Garis bawahnya, fungsi guru di sini adalah pembimbing, tidak hanya menjejali anak-anak dengan hafalan dan pengetahuan. Dan proses penilaian itu harus otentik, aplikatif, tidak sekedar menghafal. Nah, kemudian suhu yang kedua adalah Aristoteles. Ya, apa sih yang diajarkan kalau tadi Plato itu ngajarkan tentang karakter, pendidikan yang tidak boleh dipaksa, dan penilaian otentik. Nah, kalau Aristoteles ini menekankan bahwa pendidikan itu adalah tentang moral dan kebiasaan. Saya bacakan dulu pertanyaan kritisnya untuk teman-teman. Aristoteles menekankan pendidikan moral dan kebiasaan atau habit. Nah, di beberapa sekolah, perilaku siswa itu kurang disiplin. Etika belajarnya menurun. Bagaimana analisis kita? Analisis pandangan Aristoteles tentang phronesis. Phronesis ini adalah kebijaksanaan praktis. Bagaimana phronesis ini dapat menjadi dasar dalam pembinaan moral di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, menurut Aristoteles ini, pendidikan moral atau praktis adalah puncak dari pendidikan. Ya, jadi moral ini adalah fondasi terpenting dalam mengembangkan karakter siswa. Aristoteles ini menekankan bahwa lagi-lagi dia menguatkan bahwa tidak hanya sekedar penjajalan pengetahuan, tetapi juga pengetahuan akademik, membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, habitual. Karakter itu harus dihabitualkan, dibiasakan dalam pengajaran sehari-hari, dalam perilaku sehari-hari. Sehingga kalau pendidikan karakter ini biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan positif yang akan menjadi bekal bagi anak itu untuk bertumbuh. Dia akan menjadi individu yang kuat. Dia akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan dia hadapi dan masih sangat relevan dengan pendidikan di masa kini. Nah, kalau kembali membawa atau merefleksikan pengajaran Aristoteles yang menekankan tentang moral dan kebiasaan di pendidikan membaca, terutama di kelas awal, saya ingin menekankan di sini bahwa membaca itu kembali bukan sekedar membaca secara tepat atau akurat, tapi tentang pemahaman. Eh, Bukan tentang apa yang sudah dibaca dan berapa banyak buku yang sudah dibaca, tapi pemahaman apa atau nilai apa yang mereka dapatkan dari buku itu. Begitu. Misalnya buku-buku yang teman-teman bisa angkat di sini yang bisa digunakan sebagai landasan moral karakter adalah buku-buku yang mengandung isu prioritas yang kini sedang didorong pemerintah. Misalnya isu perubahan iklim, kemudian literasi keuangan, kesehatan, bullying. Nah, teman-teman pilih buku-buku itu, kemudian teman-teman gunakan itu sebagai bahan diskusi, berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga misalnya buku perubahan iklim, dengan banyak-banyak bertanya mengenai dan berefleksi mengenai perubahan iklim yang nyata ya kita rasakan sekarang lewat buku, maka itu akan lebih bermakna dan anak-anak pun akan apa namanya akan tumbuh budaya tangguh iklim ini. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan sekarang itu yang merasakan dampaknya adalah siswa. Kita harus menyiapkan mereka sebagai orang yang tangguh terhadap iklim. Nah, itu salah satu contoh nyata yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Kemudian, bagaimana hubungan antara phronesis ini dengan dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu harus berdasar pada pengalaman dia. Kita biasakan anak-anak berdialog kritis untuk memikirkan apakah ini baik, apakah sesuatu yang baik ini benar. Semua harus berdasarkan baik dan benar, dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dia dapatkan melalui dialog-dialog yang kita lakukan di kelas. Dalam konteks ini, Pronesis mengajarkan bahwa siswa harus selalu diajak memikirkan tentang konsekuensi dari tindakannya dia, apakah akan membawa kebaikan bagi orang lain atau tidak membawa kebaikan. Jadi konsekuensi ini yang diajarkan kepada anak. Nah, hal ini akan membantu mereka terlibat dalam beradaptasi dalam situasi yang berbeda. Ketika dia terbiasa membuat keputusan yang bijaksana, selalu memikirkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, maka harapannya dia akan tumbuh dalam situasi apapun dia bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Karena dia tahu konsekuensinya. Dia selalu berpikir reflektif. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk
lewat pengajaran di dalam kelas. Kemudian, em, bagaimana sih penerapan Phronesis Aristoteles ini di kelas? Diskusi kembali. Guru diarahkan sebagai pemandu diskusi, bukan satu-satunya sumber kebenaran tentang nilai moral, tapi menekankan pada diskusi, dialog terbuka kepada anak, menggunakan situasi nyata sehingga menjadi kontekstual. Diskusi juga bisa dilakukan di kelompok kecil dan selalu melakukan refleksi nilai, memikirkan tentang kegiatan baca misalnya harus selalu terarah, pertanyaan-pertanyaannya direncanakan seperti itu ya, terstruktur. Kemudian buku yang dipilih juga kembali lagi penguatan tadi harus relevan, mendidik sesuai, ada nilai-nilai yang pas begitu. Kemudian ada internalisasi nilai-nilai kejujuran di sana. Nah, kita juga bisa belajar dari filsafat klasik Timur, Konfusius. Dia juga menekankan apa sih yang ditekankan oleh Konfusius ini ketika tadi Plato tentang karakter, Aristoteles tentang kebiasaan, bagaimana dengan filsafat klasik Timur sebagai atau Konfusius yang dikenal dengan Konfusianisme ini. Jadi, dia menekankan pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia yang berbudi luhur atau junsi, begitu ya. Nah, kasusnya program Merdeka Belajar mendorong pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian. Pertanyaannya, sejauh mana nilai-nilai pendidikan Konfusianisme ini relevan? Lagi-lagi, penekanannya adalah pembentukan karakter. Ya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi karakter. Jadi memang ya, filsafat klasik itu penekanannya ada pada karakter semuanya. Dia menekankan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang berbudi luhur, begitu. Dan ada beberapa nilai-nilai Konfusius yang utama, antara lain kasih sayang, tata krama, keadilan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Ini sangat relevan dalam pendidikan Indonesia, di mana pendidikan karakter adalah fokus utama. Tidak hanya tuntutannya tidak hanya secara akademis, tetapi juga membentuk siswa yang memiliki integritas dan akhlak yang baik. Ini dia nilai-nilai Konfusius yang tadi saya bacakan, kasih sayang, tata krama, keadilan. Sebetulnya pesan-pesan kemanusiaan ini sudah diberikan kepada kita banyak tahun yang lalu. Masih relevan saat ini. Masih perlu kita lakukan saat ini. Perlu kita aplikasikan. Pembelajaran harus kolaboratif, ya, menerima perbedaan dan juga bagaimana mereka bisa menerima perbedaan dan berkontribusi positif di lingkungan belajar mereka. Apa sih relevansi nilai-nilai Konfusius ini dalam pendidikan masa kini? Sangat relevan dengan tujuan pendidikan Pancasila, yaitu membentuk karakter siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Dan sekolah juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi sesuatu yang utuh atau holistik. Eh, Pembelajaran berbasis karakter ini sangat berkelindan dengan program Merdeka Belajar. Bisa disinergikan karena mereka seiring, sejalan begitu ya. Berikan siswa kesempatan untuk melatihkan nilai-nilai itu dalam setiap kegiatan atau setiap nafas yang mereka lakukan di dalam kelas. Secara bertanggung jawab, mandiri, reflektif, fungsi guru lagi-lagi sebagai mediator dalam pembelajaran. Bagaimana dengan Descartes? Apa yang dia tekankan di sini? Dia menekankan keraguan, selalu ragukan sesuatu, selalu pertanyakan sesuatu. Dia mengajak siswa itu untuk selalu berpikir kritis dengan meragukan sesuatu sampai jenuh, sampai titik jenuh kita bisa menerimanya. Atau yang terkenal ungkapan dia adalah cogito ergo sum, ya. Dia mengajarkan keraguan adalah jalan untuk mencapai pengetahuan yang benar. Kemudian kita harus mengajarkan siswa untuk selalu meragukan, mempertanyakan informasi, cari tahu informasi, gunakan informasi, dan sampaikan informasi dengan baik dan benar. Bagaimana memilah informasi yang tepat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, siswa kita tidak hanya menerima informasi yang diberikan, tapi juga dia bisa berargumen dan mengevaluasi informasi yang sampai ke dia. Dia tidak akan mudah menyebarkan hoaks.
Tapi tantangannya apa? Tantangannya adalah di pendidikan sains yang lagi-lagi banyak fokusnya pada hafalan. Tidak ada diskusi, tidak ada diskursus di sini. Eh, ini yang membuat siswa kita itu tidak terlalu bisa mengaitkan pembelajarannya dengan kehidupan yang nyata. Kurang ada konsep-konsep pendalaman, kurang ada pertanyaan-pertanyaan reflektif meragukan gitu atau inquiry tentang sains itu sendiri. Bagaimana sih implikasinya dalam pengajaran kita? Geser tradisi menghafal itu dan beralih ke kebiasaan bertanya atau inquiry learning. Ya, siswa didorong untuk berpikir, mengeksplorasi konsep. Lagi-lagi diingatkan bukan sekedar hafalan, tapi makna. Ini akan mendorong siswa untuk terus bernalar. Nalar adalah kuncinya di sini. Ya, Eh, kita mengajarkan mereka bagaimana memilah data, menganalisis data, mengubah data menjadi informasi, dari informasi menjadi pengetahuan yang benar. Dan semua harus berdasar bukti. Ini yang mendorong terjadinya metode penelitian yang empiris, yang tepat. Oke, kemudian John Locke yang sangat terkenal dengan tabula rasa dan pengalaman. Dia berpikir bahwa anak-anak itu lahir kosong, jadi siswa dianggap lembaran kosong atau tabula rasa. Dia akan belajar dari pengalaman yang mereka alami. Jadi tugas kita adalah memberikan pengalaman yang bermakna, lingkungan belajar yang positif, sehingga mereka menerima sesuatu. Kekosongan ini diisi dengan sesuatu yang bermakna juga. Ya, jadi kita sebagai guru penting untuk membantu siswa membentuk kekosongan ini dengan pengetahuan yang baik untuk perkembangan mereka di masa depan. Karena begitulah mereka belajar. Mereka belajar tidak hanya mengingat informasi. Dia bukan pabrik penerima informasi kemudian akan keluar menjadi orang yang sama. Tapi dia harus paham bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu ini dalam kehidupannya dia sendiri. Kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kontekstual, interaktif, di mana siswa bisa bereksplorasi, berdialog, berkolaborasi. Karena dia sebagai orang yang kosong, tabula rasa harus mengisi dirinya dengan berbagai warna sesuai rasa dan karsa yang dia inginkan. Sehingga dia menjadi individu yang kuat dalam menghadapi tantangan di masyarakat. Dia akan menjadi pembelajar yang eh, long life learner, ya. Jadi student center sudah tidak relevan lagi di sini. Maaf, maksud saya teacher center tidak relevan. Yang relevan adalah student center. Pembelajaran terpusat pada siswa, kemudian kita biasakan mereka mengeksplorasi sesuai bakat minatnya, kemudian dia juga memberikan kontribusi, kita memberikan dia keterampilan kritis. Kalau kita juga belajar dari, kembali di sini diulang-ulang adalah pemikiran kritis, bertanya, karakter itu yang menjadi garis bawahnya. Kembali kita diingatkan bahwa kita peran guru harus bergeser, kita harus mundur. Guru harus mundur dari posisinya sebagai sumber kebenaran utama di kelas. Tapi kita adalah mediator diskusi di dalam kelas. Kita fasilitator, kita memberikan mereka ruang, panggung untuk membuat kesalahan yang aman. Artinya, kita harus membuat kelas itu menjadi tempat untuk membuat kesalahan dengan rasa aman karena ada kita yang akan memperbaiki sebagai mediator melalui dialog dan refleksi kritis. Jean-Jacques Rousseau, pendidikan alamiah. Dia terkenal dengan pendidikan alamiahnya. Atau kembali ke alam. Apakah ini berarti sekolah alam yang hanya pergi, maksudnya sekolah alam dalam arti harfiah, belajar di alam tanpa alas kaki dan tidak memakai baju, apakah seperti itu? Tidak, teman-teman. Esensi sebenarnya dari sekolah alam atau pembelajaran alam itu adalah alam dari dalam jiwa anak itu sendiri. Ketika kita mengajar, kita harus mempertimbangkan keadaan alamiah anak. Bagaimana dia berkembang? Apakah dia siap secara sosial dan mental? Kita masuk ke sana. Itu yang dimaksud. Tidak artinya secara harfiah menyekolahkan anak kita di sekolah alam, karena sekolah alam juga tidak cocok untuk semua anak. Begitu juga dengan sekolah yang berbasis akademis tidak cocok untuk semua anak gitu. Jadi betul-betul alam yang ada di dalam tubuh anak itu yang diperhatikan, ritme belajarnya yang diperhatikan, ciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, mendalam bagi anak.
Menghidupkan kembali mitos. Mitos adalah Tuhan. Apa yang Tuhan dalam maksud saya Tuhan itu adalah makna, cerita, dongeng. Nah, kita hidup di dunia yang penuh cerita, penuh makna sebetulnya. Ketika itu dihilangkan, maka dunia akan menjadi membosankan, begitu ya. Di dalam kelas kita kembali membawa kekayaan. Setiap anak itu unik, setiap anak itu kaya. Kita gali keunikan, potensi, kekayaan mereka menjadi sebuah konsep-konsep pembelajaran yang memperdalam pengalaman hidup setiap anak. Jadi setiap anak kita pertimbangkan alam jiwanya, kita ajarkan sesuai dengan kesiapan dia sehingga kelas menjadi kaya dan setiap anak akan tumbuh maksimal sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian, eh, bagaimana sih solusinya untuk krisis motivasi belajar? Karena itu dia Jean-Jacques Rousseau ketika apa dilupakan pesan dia, katanya siswa jadi nggak termotivasi lagi ke sekolah karena semua tentang nilai, semua tentang hafalan, semua dipaksa untuk mengikuti sistem yang sama. Siswa jadi nggak pengen ke sekolah gitu. Jadi untuk mengembalikan, jadi pesan dia ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan motivasi belajar, krisis belajar. Pendidikan yang sesuai dengan irama tumbuh kembang anak. Ya, mendukung perkembangan alaminya, gunakan rubrik-rubrik perkembangan anak sudah ada, kita lihat itu pembelajaran terdiferensiasi, disinilah rohnya. Oke, jadi tekanan akademis kita kurangi. Bukan berarti tidak mencapai tujuan dan capaian pembelajaran, tapi jalur yang akan setiap anak lalui untuk mencapai capaian pembelajaran itu akan berbeda-beda sesuai dengan ritme dia. Nah, saya selalu ingin menggunakan konteks membaca dalam setiap pembahasan saya, karena saya sangat percaya bahwa membaca itu adalah pembentukan karakter. Membaca adalah petualangan rasa. Ketika anak-anak membaca, mereka merasakan apa yang dirasakan tokoh. Karena yang harus kita kembalikan ke dalam kelas adalah bahwa membaca itu adalah proses alami, proses mendapatkan informasi. Informasi tidak hanya kita bisa dapatkan dengan ngobrol kayak gini, tapi juga lewat buku gitu. Ya, buku membawa tulangan baru. Dengan buku, anak-anak diajak mengeksplorasi, tapi tentu saja tidak semua buku itu pas untuk siswa. Apalagi tidak semua buku pas dengan alam yang ada di dalam siswa. Sekarang kita ngobrolin Paulo Freire, pendidikan untuk pembebasan. Dia menentang sistem banking education. Ini maksudnya adalah siswa itu dianggap wadah yang bisa menampung banyak informasi. Kita jejali siswa-siswa itu dengan banyak informasi-informasi yang tidak bermakna, yang tidak relevan, yang tidak berkaitan. Kita menganggap anak ini sebagai banking of education. Dia menentang ini dari banyak tahun yang lalu. Dan yet kita masih melakukannya. Ini adalah penindasan menurut dia. Ini adalah penindasan cara berpikir, membunuh kreativitas siswa. Kita melakukan kejahatan sebagai guru. Apa yang Paulo Freire inginkan, kita ciptakan budaya yang dialogis. Kita tidak menumbuhkan, kita bukan sebuah pabrik pencetak manusia yang keluarnya jadi sama, tapi siswa itu keluar tuh harus unik, potensi dirinya harus tetap dipertimbangkan gitu. Jadi dialog ini penting. Guru dan siswa saling ngobrol, saling tukar pengetahuan dan pengalaman. Lagi-lagi guru bukan sumber kebenaran yang utama di dalam kelas. Buku yang digunakan juga bukan satu-satunya sumber kebenaran gitu. Jadi penting siswa ini didorong untuk berpikir kritis, bertanya, inquisitive, terlibat dalam diskusi yang aktif, dinamis dan partisipatif. Dia menekankan perlunya, kembali lagi kita terus diingatkan tentang budaya dialog dalam pendidikan. Penting sekali ternyata dialektika, dialog ini. Menciptakan diskursus ini terjadi ketika satu hal terjadi, kemudian dibicarakan, kemudian ada konsensus. Nah, inilah pendekatan pendidikan yang diharapkan mengedepankan interaksi dua arah, memanusiakan kembali siswa itu, menciptakan lingkungan yang saling menghormati, berbagi ide tanpa rasa takut membuat kesalahan. Balik lagi, sekolah adalah tempat yang aman untuk membuat kesalahan. Guru harus mundur dari posisinya.
sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Guru adalah fasilitator dan mediator saja, ya. Dia hanya berfungsi sebagai menggali rasa ingin tahu siswa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa ragu akan apa yang sudah dia ketahui. Itu tugas kita, membuat dia ragu lagi atas apa yang sudah diketahui. Kemudian ketika dia ragu, ketika guru berhasil membuat siswa itu ragu, dia akan mencari tahu tentang apa yang bisa menambah pengetahuan. Nah, disitulah terjadi pembelajaran yang konstruksional, constructive learning. Kemudian Michael Foucault, pendidikan sebagai alat kuasa. Apa sih maksud dia? Dia ini memandang bahwa pendidikan ini adalah sebagai kontrol sosial. Dia berargumen bahwa seringkali adanya sistem itu digunakan sebagai alat untuk mengontrol individu supaya membentuk perilaku sesuai norma sosial yang diinginkan. Begitu. Dalam konteks ini, dia berpikir bahwa lagi-lagi pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga tentang pengaturan perilaku, katanya. Sekolah yang mengatur perilaku dan harus patuh terhadap struktur kuasa yang sudah ada. Ini yang dia sebut dengan pendidikan sebagai kontrol sosial. Contohnya, guru, kekuasaan guru dalam mengatur kelas. Guru harus sudah mengatur siswa harus duduk di mana, harus duduk sama siapa, siapa yang boleh bicara, siapa yang tidak boleh bicara, semua diatur, sangat hierarkis. Ini akan membatasi kebebasan berpikir siswa. Siswa tidak akan bisa berpikir kreatif dan sesuai dengan ekspektasi karena guru itu sudah mencetak, memaksa. Ini adalah hierarki yang tidak sehat, begitu ya. Oke. Mm, mm, kalau eh, pendidikan sebagai pengontrol struktur sosial ini saya kaitkan kembali dengan literasi membaca di kelas awal. Misalnya adalah sangat jelas akses, misalnya. Akses buku bermutu hanya mudah dicapai atau diakses di kota besar, sedangkan yang terpinggirkan susah sekali aksesnya. Dan ini akan menjadi gap yang kesenjangan yang lebih luas lagi antara siapa yang boleh berhasil dan siapa yang tidak boleh berhasil. Tapi pemerintah sudah melakukan banyak hal sebetulnya di tengah tantangan-tantangan yang masih ada. Itu hanya contoh saja. Pendidikan, menurut dia, seringkali berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan struktur sosial yang ada. Sejarah, misalnya, diciptakan oleh siapa yang berkuasa saat itu. Kebijakan pendidikan tidak mempertimbangkan konteks lokal. Padahal Indonesia misalnya dia dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa pendidikan itu hanya tidak bisa kurikulum itu hanya berbasis di satu wilayah saja karena kan beda ya. Ada yang di perkotaan, pedesaan, pegunungan, pesisir, itu harus dipertimbangkan. Jadi pendidikan itu harus inklusif. Begitu. Bagaimana dengan Jurgen Habermas? Dia menekankan tentang komunikasi, tindakan komunikatif, dua arah, dialog, guru dan siswa berinteraksi secara setara. Suasana pembelajaran memungkinkan siswa itu terlibat, bukan hanya pendengar yang pasif, tapi pemberi ide, pembentuk konstruksi makna di kelas. Siswa didorong untuk menyampaikan pandangannya. Lingkungan belajar inilah asal muasal dari demokrasi. Di kelas, suasana demokratis itu harus ada. Semua boleh terlibat, semua konteks diperhatikan, semua situasi dipertimbangkan. Gitu. Peran guru sebagai mediator, fasilitator, bukan otoriter. Otoriter tunggal yang memberikan informasi secara sepihak. Apa yang saya bilang itu adalah kebenaran. Itu salah. Ya, jadi komunikasi dua arah. Selalu minta anak-anak itu untuk meragukan apa yang guru sampaikan. Cari tahu informasi, apa menurut mereka yang benar. Ya, ciptakan suasana pembelajaran yang melibatkan siswa. Bantu mereka untuk berpikir kritis. Lakukan diskusi-diskusi otentik. Diskusi otentik itu adalah diskusi-diskusi yang apa sih tantangan pendidikan yang mereka hadapi di sini? Misalnya sesuai dengan konteks di mana sekolah teman-teman berada, tentu saja tantangannya akan berbeda ya. Tantangan sekolah yang berada di dekat pabrik berbeda dengan tantangan sekolah yang berada di tengah perkebunan tembakau. Jadi perlu diskusi-diskusi yang otentik ini sehingga anak-anak itu punya bekal untuk menghadapi
paling tidak lingkungan terdekat dari dia. Sehingga diskusi yang terjadi itu menjadi berarti gitu ya. Proses pembelajaran menjadi terbuka. Dia punya kesempatan untuk menjelajah berbagai perspektif. Kemudian ada filsafat postmodernisme dan pendidikan multikultural. Dia menolak kebenaran tunggal dan dia mendorong perspektif yang beragam. eh, Perbedaan itu dihargai, baik perbedaan budaya, agama, pandangan, semua itu dihargai dalam postmodernisme. Pendidikan itu harus mencerminkan dan harus merangkul semua keberagaman. Semua diberikan kesempatan untuk didengar. Semua suara yang ada di kelas itu didengar. Bayangkan ketika teman-teman masuk ke dalam kelas, kita sedang berhadapan dengan berbagai kondisi. Ada anak-anak yang hanya tinggal dengan neneknya, ada anak-anak yang tinggal dengan orang tua lengkap, ada anak-anak yang tinggal dengan kakaknya saja, ada anak-anak yang berasal dari etnis tertentu. Mereka membawa suasana yang berbeda, dan itu harus didengar dan membuat pembelajaran itu menjadi inklusif, plural, dan kaya. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan multikultural, pendidikan yang kaya, inklusif, sehingga semua latar belakang berkembang dalam lingkungan yang sama. Dan sehingga pengalaman akademis menjadi kaya dan setiap siswa itu merasa dihargai, diakui, dan menjadi bagian dari sistem. Itu adalah akar dari pendidikan inklusif di Indonesia. Keberagaman nilai-nilainya harus diintegrasikan dalam setiap aspek kegiatan dalam kelas. Semua latar, bahasa, budaya dipertimbangkan. Kemudian sekolah menyelenggarakan pelatihan bagi guru bagaimana sih cara menghargai perbedaan dan menghormati satu sama lain, begitu. Dan buatkan selebrasi-selebrasi perayaan perbedaan. Rayakan perbedaan-perbedaan itu. Suasana-suasana yang berbeda di dalam kelas itu dirayakan melalui proyek yang kolaboratif, yang memungkinkan satu anak menceritakan hal yang dia punya kepada anak lain sehingga kelas menjadi sebuah jendela atau pintu bagi semuanya untuk saling berbagi. Jadi kaya sekali situasi di kelas. Nah, teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengajak teman-teman merefleksikan filsafat dan kaitannya dengan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi, saya suka sekali merefleksikan apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita bisa banyak belajar dari mereka. Nah, dalam konteks saya merasa saya mengulang-ulang beberapa hal di sini, yaitu berpikir kritis, dialog, inklusif, fungsi guru sebagai mediator, begitu. Pendidikan karakter, muaranya. Tugas kita bukan cuma memberikan hafalan, tetapi juga memberikan makna, memberikan rasa yang kaya kepada anak. Jadi, pendidikan di Indonesia, kita sebagai guru, sebagai agen-agen perubahan, diharapkan untuk menciptakan pendekatan belajar yang lebih dialogis, kontekstual, dan berfokus pada karakter membangun apa terfokus pada karakter untuk membangun siswa yang mencintai kebenaran dan selalu meragukan sesuatu. Salam harmoni, teman-teman. Saya akhiri pemaparan saya. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya hentikan recording saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu.